Oke, silakan Pak Iko dibuka Pak Iko. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, pakai dua device karena ada Zoom juga kebetulan. Pas malam ini juga gitu kan, sampai jam 9 rencananya Zoom-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama kita hormati kedua narasumber yang hebat kita pada malam ini, Bu Mairoza dan Bu Ika. Dan kebetulan mereka berdua ini adalah sahabat rumah, sahabat apa? Sahabat Teknologi. beda lagi Iya. namanya Pak Andi ya. Sahabat teknologi 2024, dan untuk mencapai sahabat teknologi itu susah ya Pak Andi ya. Iya benar sekali. Dulu waktu di awal kita tuh angkatan keberapa ya Pak Andi? Angkatan kedua ya. 2019 ya, sama Bu 2000 Mai Roza ini ya. juga dari 2019 ya. Oh, Bu Mei juga ya, Iya, 2019. Itu mudah sekali Pak Andi ya. Mungkin saingannya masih dikit. iya Dan benar. buat video aja udah lulus tuh. Jadi sahabat rumah belajar dulu. Nah, sekarang sahabat teknologi 2024 susah sekali Bapak Ibu. Banyak sekali sekarang buatnya itu bukan video lagi. Kebanyakan MPI. Itu ya. wabarakatuh. Nah, nanti kita akan coba lihat nih gimana nih MPI-nya dari Bu Mairoza sama Bu Ika yang sehingga bisa lolos dari Lubuk Linggau dan dari Jambi ya Bu Mairoza ya. Nah, dari Jambi eh jadi 30 besar mewakili, kalau Bu Ika dari Sumatera Selatan, kalau Bu Mairoza dari Jambi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini satu motivasi kita juga karena duta teknologi itu belum ada yang dari Lubuk Tinggal. Linggau. Iya, Ya Pak Andi ya. iya benar. Nah, mungkin ke depannya nanti ada satu lah dari Lubuk Linggau gitu. Mungkin bisa jadi di tahun ini Bu Ika. Bu Ika Amin. dan Amin. teman-teman yang dari Lubuk Linggau bisa memecahkan tuh dari Lubuk Linggau. Kalau yang tahun kemarin dari Oku Selatan ya Pak Andi. Pak Randi ya. Pak Randi yang pertama ngisi kegiatan ngoling kita Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ngoling ini. Sebenarnya ini edisi yang spesial. Spesialnya kenapa? Nah, karena sebenarnya kegiatan ngoling itu sebulan sekali. Nah, karena ini ada yang spesial, teman-teman dari eh, sahabat Duta Teknologi ingin berbagi dengan kita dengan dalam kegiatan ngoling, makanya kami buat edisi yang spesial. Nah, insya Allah tetap ada sertifikatnya Pak Ibu, tapi dengan syarat satu sudah daftar, dan yang kedua isi daftar hadir malam ini ya Pak Andi. Iya benar Jadi sekali. syaratnya cuma dua itu. Dan juga Bu Mai jadi door prize-nya Bu. Jadi ya, insya Allah nanti ada door prize juga dari Bu Mai Roza. Nah, door prize-nya seperti apa, saya juga tidak tahu. Nanti beliau yang akan menyampaikan. Dan pada intinya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan ngoling ngobrol bareng Igi Linggau ini. Dan mohon doanya semoga kegiatan ini akan terus ada dan sampai selanjutnya sampai tahun depan, tahun depannya lagi, dan insya Allah tetap ada, dan Bapak Ibu tetap setia untuk mengikuti kegiatan ini karena memang tagline dari IGI itu sharing and growing together. Jadi kita saling sharing untuk tumbuh bersama Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin itu Pak Andi, kami buka kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Andi. Oke, Bella terima Maaf, kasih Pak kami Iko. kami Nanti, on off cam ya Pak. oke, silakan dilanjutkan kegiatannya Pak Iko. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu, agenda pertama kita pada malam hari ini adalah mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber. Sebelum kita menuju ke sana, ada ujar-ujar orang lama tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita nggak usah kenalan lu biar nggak sayang ya. Kalau nanti kesayangnya bahaya nanti kan gitu. Untuk narasumber yang pertama kita itu adalah Ibu Mairoza. Mairoza, saya biasa manggilnya Mai ya. Bu Mairoza, beliau ini salah satu guru bahasa Inggris dari
eh, SMP 2 Jujuhan, kalau kemarin SMP 5 Jujuhan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi itu Kabupaten Muaro Bungo. Kalau dari Lubuk Linggau itu sekitar 4 jam Bapak Ibu jalan lurus. Nah, saat ini beliau sebagai salah satu kontributor modul ajar di PMM Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2024. Kemudian juga beliau saat ini aktif sebagai fasilitator daerah literasi numerasi untuk penempatan di Kabupaten Muaro Bungo dan terakhir Bu Maya Roza ini sebagai salah satu co-kapten belajar ID di Muara Bungo. Dan salah satu adalah Satek ya. Satek kayaknya nggak enak bener. Apa? Kalau disingkat Satek ya, sahabat teknologi gitu ya. Jadi beliau ini adalah salah satu sahabat teknologi untuk program pembatik di tahun 2024. Nah, selanjutnya saya akan langsung menyerahkan ke Bu Mairoza untuk pemaparan tugas beliau apa di level 3 sehingga bisa terpilih menuju ke level 4. Silakan Bu Mairoza, waktu dan tempat kami persilakan untuk 30 menit ke depan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Andi Subhan yang sudah memperkenalkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua IGI Kota Lubuk Linggau, Bapak Eko Setiadi, yang sudah memfasilitasi saya bisa dapat berbagi praktik baik di sini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Sekretaris IGI Lubuk Linggau, Ibu Novita Dewi Kusuma, yang juga mungkin sudah sibuk-sibuk ya membuat flyer, narasi dan segala macam untuk supaya kegiatan ngoling edisi spesial ini bisa terlaksana. Baik, terima kasih. Tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita tidak membuka kegiatan dengan pantun. Boleh Bapak Ibu? Ya. Tolong jangan lupa cakep. Cakep gitu ya. Tapi nanti ya, jangan sekarang. Oke, baik. Em, Air beriak tanda tak dalam. Cakep, Air tenang seperti berlian. cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dua, yang kedua boleh ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep, Setelah itu berangkat ke Kediri. Cakep. cakep. Sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke. Tapi kayaknya udah kenal kan, sudah dikenalin sama Bapak Andi Subhan. Oke. Baik, sekali lagi perkenalkan, saya Mairoza HR SSGR, saya guru bahasa Inggris. Sekarang betul ya, 9 tahun yang lalu saya di SMPN 5 Jujuhan, dan 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu saya pindah ke SMPN 2 Jujuhan. Alhamdulillah, tahun ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu, bisa mengikuti pembatik dari level 1 dan akhirnya bisa sampai ke level 4. Ya, sebenarnya kemarin agak-agak menyerah gitu ya, agak menyerah juga gitu. Jadi di pembatik itu Bapak Ibu sekilas ada 4 level. Level pertama itu literasi tentang TIK. Yang kedua itu implementasi. Nah, di situ kita belajar tentang model-model pembelajaran, terus juga beberapa media yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Dan level 3 itu membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada yang audio, ada yang video pembelajaran, ada yang MPI, ada yang edu game, seperti itu. Nah, untuk level 3 ini saya membuat MPI, Bapak Ibu, menggunakan Canva. Nah, bikin MPI itu banyak ya aplikasinya gitu. Ada yang dari yang susah sampai yang gampang. Nah, menurut saya sebagai seorang emak-emak yang eh, pengennya sat-set gitu ya, bikin media media MPI, jadi saya memutuskan membuat menggunakan Canva seperti itu. Nah, kali ini saya ingin berbagi Bapak Ibu mengenai eh, praktik baik yang sudah saya lakukan selama mengikuti pelatihan pembatik. Izin share screen ya Bapak Ibu ya.
Kakak sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Untuk berbagi praktik baik ini, saya beri tema berkerinok. Nah, kerinok di daerah Bungo itu salah satu kearifan lokal di mana menyampaikan isi atau pesan itu menggunakan lagu atau pantun. Nah, saya berharap praktik baik yang saya sampaikan itu juga sama, bisa menyampaikan pesan dan juga bisa memotivasi Bapak Ibu untuk mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran di kelas. Berklinok juga merupakan kepanjangan dari berinovasi dengan QR Code, implementasi station learning, dan mengolah MPI dengan Canva. Oke, mungkin sudah kenal dengan saya, jadi saya skip saja. Oke, nah, em, sebelum saya melakukan praktik baik, saya mengalami situasi Bapak Ibu. Yang pertama, situasi yang saya hadapi selama pembelajaran di kelas itu adalah bahasa Inggris itu menjadi salah satu skill komunikasi di dunia kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa skill berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu sangat penting. Eh, dan juga banyak sumber belajar digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Setelah itu kita bisa menggunakan video, MPI, audio, segala macam. Dan itu banyak bisa kita cari di internet. Dan benda yang paling dekat dengan peserta didik itu adalah gadget atau HP yang merupakan alat teknologi ya yang dekat dengan peserta didik. Mereka sekarang itu seperti tidak bisa jauh-jauh dari HP gitu. Nah, tantangan yang saya hadapi dengan situasi yang saya temukan itu adalah bagi anak-anak, bahasa Inggris itu masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, susah, mumet gitu ya. Sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris di kelas. Jadi males-malesan seperti itu. Nah, handphone sebagai gadget yang dekat dengan mereka, mereka itu, apalagi anak SMP ya, kalau situasinya di sekolah saya, itu HP Android itu hanya untuk main game atau sosmed gitu, TikTokan, bikin tren segala macam. Nah, kemudian anak-anak juga terkadang kesulitan gitu untuk menginstal aplikasi, kalau misalkan aplikasi pembelajaran gitu, karena mereka alasannya nggak bisa install, memori penuh, seperti itu. Nah, sehingga hal ini membuat saya merasa tertantang untuk membuat aplikasi pembelajaran yang tidak perlu menggunakan, eh, tidak perlu menginstal, seperti itu. Nah, aksi yang saya lakukan adalah pertama saya memilih atau memikirkan media pembelajaran berbasis platform digital Canva, yaitu QR Code dan MPI. Jadi saya membuat QR Code itu menggunakan platform digital Canva dan juga MPI pun saya buat menggunakan eh, Canva. Karena menurut saya selain anak-anak mudah menggunakannya, mereka juga tidak perlu menginstal di HP mereka. Selanjutnya, setelah memilih media yang berbasis platform digital, itu saya menentukan model pembelajaran. Nah, ketika di level 2, itu saya mempelajari model pembelajaran beberapa. Ada inquiry learning, ada problem-based learning, ada project. Nah, di sini saya menemukan ada model pembelajaran yang menurut saya baru ya, yaitu station learning. Saya rasa jika saya pelajari itu bisa untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian, nah, QR Code tadi itu adalah Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya QR Code, yaitu barcode dua dimensi yang dapat dipindai menggunakan smartphone ya. Jadi kalau dulu itu kita kalau mau bikin QR Code tuh harus install aplikasi tertentu gitu, baru bisa membuat QR Code. Terus juga ketika mau scan juga harus apa namanya tuh install dulu gitu aplikasi scan. Nah, kalau sekarang itu kalau Bapak Ibu di HP-nya Android ya, itu di fitur Google, pencarian Google,
itu ada tuh yang paling pinggir seperti apa Google Lens seperti lensa. Nah, menggunakan itu saja bisa men-scan. Kemudian eh, untuk yang aksi yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran di kelas. Setelah saya menemukan media QR code-nya, membuat MPI, terus saya menemukan mode pembelajaran, kemudian saya menerapkan di kelas. Nah, untuk membuat QR code ternyata di eh, Canva itu sangat mudah, hanya hitungan detik. Bapak Ibu, ada yang kayaknya sudah menggunakan Canva, yang sering menggunakan Canva, coba kasih reaction atau bikin LKPD atau menyiapkan PowerPoint. Ada yang sudah pernah menggunakan Canva, Bapak Ibu? Boleh kasih reactionnya? Boleh ketik satu Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Canva di kolom Oh iya, komentar, silakan. boleh. Ini nggak ada reaction ya. Ketik Yang satu, Bapak Ibu. yang belum silakan ketik angka 2. Iya. Terima kasih Bapak Oh, Ibu. oke, baik. Wah, sudah banyak ya menggunakan Canva. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu tahu ada fitur atau aplikasi yang bisa membuat QR code dalam hitungan detik di dalam Canva? Kalau misalkan sudah tahu, coba kasih T. Kalau belum tahu, kasih B. Kalau sudah tahu, kasih T. B. Oke, B. Give Oke, me belum tahu ya A, Bapak. give me B. Oke, baik. Kalau misalnya belum tahu, saya izin Bapak Andi Subhan untuk Simulasi ya, silakan Bu. ya simulasi sedikit ya. Oke, baik. Simulasi sedikit. Cara keluarnya gimana ini? Oh, ini ada. Oke. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuka em, salah satu PowerPoint, di Canva, misalnya PPT-nya apa, Bapak Ibu nih yang pertama kali yang harus disiapkan itu adalah link ya Bapak Ibu ya, untuk membuat QR code. Misalkan saya coba copy link ini ya. Ini masih kelihatan kan ya? Masih. Sebelah kiri sini itu kan ada menu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada tulisan aplikasi. Nah, di sini kita klik, lalu kita cari di sini yang QR code. Nah, ini ada QR code ya. Tinggal kita masukkan saja link yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Bisa kita ganti warnanya ya, supaya lebih menarik. Lagi kalau anak-anak SD ya, kalau lihat warna-warna itu apa gitu. Penasaran kan? Itu gambar apa gitu. Nah, ini tinggal kita pilih saja dan kita klik buat kode. Nah, dalam hitungan detik Bapak Ibu, nah sudah jadi. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan link, bisa video, bisa gambar, bisa teks, bisa audio. Nah, kalau audio dan gambar itu bisa diunggah ke Google Drive dulu ya. Nanti linknya itu baru kita bikin QR code. Nah, ini bisa kita unduh dan kita simpan dalam bentuk PDF. Kalau misalnya mau kita kirim ke anak-anak lewat HP, itu bisa kita buat dalam bentuk gambar atau JPEG gitu. Itu tadi cara membuatnya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Gimana yang bilang mudah kasih M. Yang kasih love aja deh, kasih love. Love. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, setelah memilih media QR code, saya menyiapkan materi. Nah, materi untuk pembelajaran. Saya siapkan. Materinya itu ada yang berbentuk gambar. Gambarnya itu saya unggah dulu ke Google Drive, lalu linknya itu saya buat bisa dibuka. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa coba ya. Dicoba pakai HP-nya sekarang buka pencarian Google. Buka pencarian Google, terus kan ada tuh sebelah kanan tuh.
ada yang sesudah gambar rekam suara mic sebelahnya tuh ada Google Lens ya. Ya, coba di scan deh yang saya tunjuk ini di sini. Kalau yang di sini isinya gambar, kalau yang di tengah itu materinya bentuknya teks. Teksnya itu sesuai dengan gambar yang di sebelah sini. Terus kalau yang nomor 3 ini yang hitam itu apa namanya? Video di foto. Yang hitam YouTube ya. Ya, yang hitam YouTube. Ada yang udah bisa buka? Ada yang sudah bisa berhasil buka? Kasih 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 oke di chat. Kasih oke. Kalau yang sudah, oh bisa, oke, alhamdulillah. Jadi nggak penasaran ya isi QR code-nya tadi itu apa saja? Oke, baik kita next. Oke, nah setelah saya menyiapkan materi itu saya melakukan beberapa persiapan lainnya seperti mengidentifikasi tujuan pembelajaran, identifikasi konten yang yang digunakan kontennya tadi ya materi-materi itu, terus tujuan. Nah, jadi kan station learning-nya itu adalah model pembelajaran yang menggunakan stasiun-stasiun Bapak Ibu. Ada station 1, ada station 2, ada station 3. Jadi aktivitas di setiap station itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, saya menentukan konten apa saja nih yang akan saya gunakan. Bisa tadi gambar, bisa teks, bisa video, bisa juga MPI yang saya gunakan. Itu saya ubah jadi QR code. Seperti itu. Saya juga mengidentifikasi jumlah dan waktu aktivitas. Jadi setiap station itu dikasih batasan waktu. Misalnya cuma station 1 itu kan scan gambar, misalkan 5 menit. Terus nanti berikutnya itu 10 menit. Jadi semakin sulit tingkat pembelajarannya atau materinya itu bisa kita berikan agak lebih panjang waktunya. Nah, terus juga saya merancang lembar kerja dan menyiapkan aturan. Jadi setelah mereka scan, mereka duduk berdiskusi dengan temannya, terus nanti ngerjain, nanti scan lanjut ke stasiun berikutnya. Seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran di station learning pun itu juga sangat simpel Bapak Ibu. Yang pertama tuh kita membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita lakukan. Jadi ada yang mulai berkembang, ada yang berkembang dengan baik, ada yang berkembang sangat baik. Nah, setelah itu kita memilih jenis stasiun dan pergerakannya seperti aturan yang tadi gitu. 1, 2, 3, 4, kemana mereka harus belajar gitu, berhenti ke stasiun tersebut. Nah, yang ketiga itu ringkasan kegiatan. Jadi guru mengajak setelah belajar, guru mengajak refleksi terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir itu penilaian. Penilaiannya adalah ketika penilaiannya itu formatif ketika mereka berdiskusi dan mereka ke stasiun-stasiun belajar dan yang terakhir sumatif seperti itu. Nah, ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan dengan QR code dan model pembelajaran station learning. Saya izin menunjukkan ya. Terdengar suaranya, Pak? Belum. Putus-putus suaranya. Ada suara, Pak? Nggak ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru ada. Perkenalkan nama saya Mayroza AR. Ada, Ada ada ya. cuma dia Oke, ini apa jadi roller. itu saya mengajar. Oh, lala ya. Setelah saya menyiapkan materi, QR code segala macam, saya mulai mengajar seperti biasa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini saya menjelaskan aturannya. Kan akan Nah, salah satu hewan endemik. Itu kan apa? Kalian pilih antara yang akan kalian. Nah, itu station one. Nah, itu QR code-nya saya bikin tiga stasiun. Stasiun yang pertama itu gambar, yang kedua itu, nah ini. Nanti yang station 3 itu di belakang, itu buka apa? YouTube. Nah, ini kegiatan apa?
Ya, jadi itu kegiatan-kegiatan mereka selama pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Misalkan. Nanti boleh ini aja apa Bu, link itunya, hostingnya nanti boleh dibagikan di kolom komentar jadi Bapak Ibu yang lain bisa akses langsung Oke. dari ini ya perangkatnya. Baik. Oke, nah itu pembelajaran praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang MPI yang sudah saya buat, Bapak Ibu. MPI saya itu judulnya Best List, gitu, belajar seru. Itu kepanjangan dari belajar seru dan terampil bahasa Inggris. Nah, jadi MPI pun saya buat dengan platform digital Canva. Nah, terus juga apa namanya itu MPI ini berbasis web dan mereka dan bisa juga kita buat QR code-nya Bapak Ibu. Saya izin menunjukkan MPI-nya ya Bapak Ibu ya. Aduh, apa ini? Saya cari dulu linknya, saya stop share dulu. 10 menit lagi ya Bu Mai. Oke, siap-siap. Ini sudah mau selesai, Pak. Ya. Mana yang tadi ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya nanti narasumber akan membagikan materi yang akan disampaikan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Itu ya Bu Iya, Mai iya. ya. Nanti kita siap. Siapa tahu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu ikut di pembatik tahun depan gitu. Nah, Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah MPI saya. Sederhana, Bapak Ibu. Saya mikirnya dulu itu bikin MPI itu, wah, susah gitu. Ternyata ada yang bisa terjangkau gitu buat emak-emak yang suka satset gitu. Kalau bapak-bapak tuh kan harus perfect gitu ya. Ya. Oke, nanti anak-anak setelah menonton ini mereka klik next. Nah, ini adalah, kok nggak bisa volume. Nah, ini adalah pembukanya ya, halaman pembukanya. Di sini ada judul MPI-nya, ada tujuan pembelajarannya juga di sini. Terus ada fasenya, terus ada juga kelas. Nah, di sini nanti mereka klik start. Nah, mereka nanti belajarnya berurutan, Bapak Ibu. Ada yang dari guidance dulu. Nah, di sini mereka belajar tombol-tombolnya apa saja. Terus langkah step-stepnya tuh apa saja setelah mempelajari user guidance. Mereka bisa kalau misalnya klik menu tuh balik ke home itu balik ke menu. Kalau misalkan next aktivitas selanjutnya, kalau previous itu aktivitas sebelumnya. Klik home. Nah, di sini kita berikan materi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada capaian pembelajaran, ada ATP, ada juga tujuan pembelajarannya. Nah, untuk materi yang kedua itu ada video pembelajaran. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang materinya. Setelah mereka belajar dan memahami materi, kembali ke home, mereka mengerjakan praktis, latihan ya Bapak Ibu. Nah, untuk latihannya saya menyematkan quizzes di sini Bapak Ibu. Nah, jadi mereka bisa mengerjakan langsung di sini. Oke. Ini bisa diklik, bisa mereka kerjakan sendiri ya Bapak Ibu ya. Setelah mereka memahami materinya. Lanjut, balik lagi ke home, ke reference. Reference ini adalah eh, sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat MPI ini. Balik lagi ke home, terakhir creator. Creator itu tentang saya. Oke. keren. Alhamdulillah Bapak. Kita lanjut ke materi lagi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah MPI sederhana yang saya buat. Yang bisa membawa saya lolos ke level 4. Alhamdulillah. Nah, ini dokumentasi tadi di kelas ya Bapak Ibu ya, kegiatan anak-anak dalam belajar. Nah, refleksinya
adalah peserta didik jadi aktif berdiskusi di kelas dan termotivasi untuk belajar serta tidak merasa bosan. Jadi yang awalnya saya anak-anak kurang termotivasi, ketika sudah diterapkan itu mereka menjadi aktif berdiskusi dan semangat gitu untuk belajar. Terus juga mereka tidak khawatir untuk menginstal aplikasi karena hanya dengan scan QR code mereka bisa membuka MPI ataupun video-video yang sudah saya siapkan sebagai materi. Mereka juga tertarik mengenal platform digital, apalagi di MPI tadi tuh ada beberapa platform ya, ada YouTube, ada Quizizz gitu, yang memang bisa membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dalam belajar. Dan yang terakhir, karena awalnya mereka cuma menggunakan handphone untuk main game saja atau sosmed aja, sekarang mereka sudah dapat memanfaatkan handphone untuk belajar. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun ya. Ada 3 serangkai. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cakep. Terima kasih. Kayu papan bunga setanggi. Kapan-kapan Cakep. kita ketemu lagi. Ah, ah. Kita Arif pamit diri. Mohon pamit undur diri. Ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. silakan kasih emoticon apa ya? Lope-lope ya. Apa ya? Kasih Saya emoticon kasih lope-lope. emoticon, Pak. Ya, saya yang kasih dan ibu-ibu yang di sini. Silakan kasih emoticon untuk Bu Mai Rozanya gitu. Oke Bapak Ibu tahan dulu ya, tahan dulu yang mau bertanya, tahan dulu rasa penasarannya, tahan dulu kita akan langsung masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh salah satu seorang guru yang keren Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan ini nih, karena gini loh, Bu Mairoza ini guru bahasa Inggris, tapi kok IT-nya bagus kan gitu kan. Terus narasumber kita yang satu lagi ini itu adalah guru pendidikan agama Islam. Kok tapi IT-nya bagus? Itu harusnya jadi motivasi ya, motivasi buat Bapak Ibu, apalagi Iya. yang ngajar TIK segala macam ya. Ya jangan sampai apa ya, sampai ketinggalan nih sama-sama ibu-ibu yang kece badai di sini. Nah, untuk narasumber kita yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita akan perkenalkan itu salah satu guru muda di Lubuk Linggau. Saat ini beliau mengajar di salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Lubuk Linggau yaitu SMA 4 Negeri Lubuk Linggau. Kemudian beliau mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya Bu ya. Bapak Ibu nama beliau ini adalah Ika Latifah tapi panggilan kesayangannya IP ya. Bapak Ibu silakan nanti ketemu jalan jangan panggil Ibu IP. Nah, itu panggilan kesayangan untuk beliau. Nah, beliau ini juga adalah salah satu narasumber di program Gemini Academy kemarin, Gemini Academy. Kemudian saat ini beliau juga Google Certified Educator level 1 level 2 Bu. Level 1 Mas Level Hendra. 1 ya, kebetulan kemarin di mentoring oleh teman saya, Bu Juju. Beliau juga saat ini sebagai salah satu sahabat teknologi dari Kota Lubuk Linggau. Ada 3 dari Kota Lubuk Linggau, salah satu beliau ini Ibu Ika Latifah yang sampai lolos ke level 4. Nah, bagaimana Bapak Ibu karya yang beliau buat sehingga beliau terpilih lolos sampai ke level 4 dan kita juga doakan semoga tahun ini Duta Teknologinya dari Kota Lubuk Linggau. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Ika mempresentasikan MPI yang sudah dibuat. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Kak Andi ya, saya manggil Kak ya. Terima kasih Kak Andi. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Mairoza udah buat pantun ya, Feb. Kalau sahabat teknologi itu kayaknya lebih sering pakai pantun nih. Saya nggak pernah pakai pantun nih. Coba searching ya. Ini disesuaikan aja. Sekarang memang lagi pusing ya. Pusing kepala, tugas merangkum ya. Pusing kepala, Cakep. tugas merangkum. Cakep. Harus dikirim ke LMS segera. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Oke. Kalau nggak pakai pantun malu kita Bu. Ya, Kita lagi tuan rumah malu dulu. kita sama tamu. Ya. Silakan Bu IP dilanjutkan. Terima kasih untuk Pak Eko, kemudian Sekretaris Bu Novi dan
Pak Andi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ya, saya bilang berbagi praktik baik tentang pemanfaatan TIK ya, karena pembatik ini adalah ya semua pembelajarannya inovasi pembelajaran digital. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mairoza, ya, hampir sama situasinya ya. Nah, kita pakai alur STAR juga, situasi, tantangan, kemudian aksi, result. Sama juga saya menggunakan MPI ya, Bu Mairoza. Kemudian juga di level 2 sama. Saya juga menggunakan learning station ya, sama dengan Ibu Meroza. Saya juga learning station. Kebetulan itu saya lakukan pas pembelajaran P5 ya, bukan pas pembelajaran saya tapi pas pembelajaran P5. Baik, saya izin share screen dulu Bapak Ibu semuanya. Belum muncul ya Bapak Ibu ya? Belum Nah, muncul. sudah ya? Ini udah ya. Sudah. Oke ya. Mulai dari awal ya, tadi. Kalau tadi Bu Meroza apa Kirinok ya, Kirinok. Nah, kalau saya kalau di Lubulingga ini terkenal batik durian, jadi saya pakai batik durian. Jadi berbagi pemanfaatan TIK, mendorong guru kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Terus ini ada Kasie. Kenapa Kasie? Karena kita juga ada Sungai Kasie ya di Lubulingga ini. Jadi Kasie ini maksud saya tuh teknologi itu asik, seru, ya, interaktif dan menyenangkan gitu. Jadi dengan teknologi, apalagi sekarang pembelajaran kurikulum merdeka, kemudian kita juga menyesuaikan dengan zaman. Sekarang murid itu lebih senang dengan era digital gitu ya. Ini semuanya serba digital. Bagaimana kita memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, minat mereka. Itu yang harus kita fasilitasi. Karena sekarang kita bukan lagi guru center, tetapi sekarang student center ya. Semua pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini hampir sama ya. Karena saya melihat ini anak-anak sering banyak bermain game ya, nonton video lah semuanya, TikTok ya, apapun yang viral sekarang lebih banyak ke TikTok ya. Yang viral sekarang itulah yang diikuti anak ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, saya bilang kepada anak selagi itu memang bagus, positif, diikutin nggak apa-apa. Tapi kalau yang jelek ya jangan diikutin. Makanya berawal dari situasi itu, anak lebih tertarik kepada teknologi, saya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kalau dimulai sejak kapan, mungkin belum lama ya Bapak Ibu saya belajar, apalagi saya mengenal Canva itu juga belum lama. Itu semenjak COVID ya, itu tahun 2020. 2020 saya kenal Canva. Nah, di situ saya mulai juga membuat pembelajaran dengan digital waktu itu. Nah, tantangan mungkin ketika kita menggunakan teknologi itu keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet di sekolah. Pasti di sekolah Bapak Ibu itu juga ada yang murid dibatasi tidak boleh membawa HP. Ya, itu memang itu tantangan kita. Tapi jangan berhenti, yuk murid nggak boleh bawa HP. Terus akhirnya kita nggak pakai digital. Enggak, Bu. Gurunya yang pakai digital, ya. Gurunya yang memfasilitasi. Kita meminta murid ya menggunakan apa yang sudah ada di kita. Ya. Jadi bisa menggunakan fokus atau laptop yang ada itu sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian juga memang tidak semua murid ya Ibu memiliki kemampuan literasi digital yang sama. Ada yang memang kayak misalnya pemanfaatan Canva, ada yang memang sudah mahir anaknya, ada yang belum ya. Kayak kemarin saja waktu saya pengimbasan akun belajar, anak-anak miskonsepsi untuk mengaktifkan akun belajar itu. Dikiranya, Bu pakai aplikasi apa Bu ini? Nah kayak gitu. Padahal enggak harus pakai akun belajar ID ini ya. Ini juga masih banyak di SMA 4 nih yang belum aktif ya. Kemarin saya baru pengimbasan itu baru separuh dari 900 anak, baru 400 anak yang ngaktifin itu ya. Yang harus ekstra. Kemudian mengintegrasikan teknologi ke dalam materi pembelajaran itu kadang seringkali
dianggap abstrak dan sulit divisualisasikan. Nah, itu makanya saya berusaha untuk membuat apa ya, suatu inovasi lah. Apalagi kalau misalnya saya ngajar sejarah, misalnya kan kalau di pendidikan agama Islam tuh ada elemen sejarah peradaban. Kalau kita dongeng aja, ya anak monoton, anak bosen. Jadi bagaimana saya memberikan kepada anak itu ya memang sebuah cerita tetapi berbentuk visual atau bisa komik, nah atau apa gitu. Salah satunya MPI yang saya buat ini elemen sejarah peradaban Islam yang saya buat. Nah aksi ya, aksi ini langkah kecil ya. Saya mandiri menyediakan proyektor ya. Jadi biar nggak ribet minjem-minjem sekolah ya. Jadi saya berinisiatif ya, walaupun nyicil-nyicil ya Bapak Ibu. Kemudian laptop juga ya. Kemudian saya pakai Anycast ya. Jadi untuk menghubungkan proyektor dengan laptop itu saya pakai Anycast. Jadi nggak pakai kabel yang HDMI untuk ke HDMI itu enggak ya, tapi lebih ke Anycast. Jadi kita nyambungkan ke wireless. Kemudian saya membuat presentasi dengan Canva atau media pembelajaran interaktif ya. Seperti saya kalau MPI ini, kalau Ibu tadi Bu Mairoza pakai Canva, saya memakai Articulate Storyline ya, atau disebut AS3. Kemudian memanfaatkan tool online dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi tool online itu banyak ya, seperti yang disebutkan Bu Mairoza tadi, Quizizz, Wordwall ya, kemudian banyak lainnya. Nah, sekarang saya mau buat door prize ini. Bagi siapa yang bisa menyebutkan semua gambar simbol di sini, ya, saya kasih door prize buat Bapak Ibu. Ya, siapa yang bisa apa? Silakan raise hand ya Bapak Ibu ya, nanti kita cek siapa yang duluan ya. Ya, siapa yang bisa Bapak Ibu? Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Atau kalau misalnya kendala di sini boleh typing ya, Bapak Ibu, boleh typing di kolom kira-kira apa saja. Silakan itu Nanti Bu dicek. Yuyun, ada berapa nih? Ada 7 aplikasi ya Bu Ipe ya. Iya. Silakan disebutkan atau diketikkan di kolom komentar. Bu Yuyun, silakan. Ya, jadi ini adalah aplikasi tool online yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kepakai Canva ini jelas ya, ada karena saya tulis Canva langsung. Sudah tahu ya pasti, apalagi kalau kita pakai akun Belajar ID itu gratis ya, sebagai Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan banyak fitur. Salah satunya tadi QR code yang di-sharekan Bu Mairoza. Yang sekarang juga saya lihat ada Droptober ya, itu ada menu baru di Canva ya. Ya, Itu baru untuk rilis Bapak ya. Ibu guru. Ya, yang baru ya itu ya. Sudah ada Kandi? Bu Yuyun ya, mana? Silakan Bu Yuyun. Silakan. Oke, yang pertama itu ada Canva, kemudian ada Wordwall, Quizizz, kemudian ada Educable, Jeopardy, Labs, dan Genially. Nah, satunya lagi Bu, itu apa Bu? Satu lagi lupa Bu Ika. Yang tadi saya bahas Bu, untuk membuat MPI saya, apa itu? Oh ini apa namanya, Storyline. Andi Subhan, Andi Subhan. Storyline. Ya, arti kata, oke, Bu Yuyun dapat door prize ya Bu Yuyun. Terima kasih Bu Ika. Selamat Bu Yuyun. Ya benar yang disebutkan Bu Yuyun. Jadi ini Wordwall, ini Quizizz, ini Articulate Storyline, ini Genially, ini Jeopardy Lab. Mungkin Bapak Ibu asing ya. Saya juga baru tahu Jeopardy Labs ini ketika belajar di PMM, topik tool online ya. Itu ada pemanfaatan tool online ya. Kebetulan saya buat pakai Jeopardy, terus udah di ACC dapat sertifikat lah gitu di PMM itu. Ya Jeopardy emang mungkin asing ya, karena Jeopardy ini game yang dikembangkan oleh Amerika Serikat ya, kayak kuis gitu, ada 5 kategori dan sebagainya. Ada Ibu, bisa diketik aja di Google Jeopardy Labs ya, itu ada itu. Nah Educaply ini hampir sama dengan Wordwall ya. Nah kita lanjut. Kalau Bu Mairoza tadi pakai learning session, saya pakai mode pembelajarannya lebih ke berbasis game ya. Jadi sintak dalam mode pembelajaran berbasis game itu ada 6. Yang pertama itu ibu bapak memilih permainan dulu ya, sesuai topik.
kemudian dijelaskan konsepnya, kemudian aturan mainnya seperti apa. Nah, setelah itu anak bermain game boleh individu ya. Kalau diferensi proses itu Bapak Ibu boleh, anak-anak boleh berkelompok atau mau kerjakan sendiri kan. Kadang-kadang ada anak yang mau ngerjainnya sendiri gitu. Itu sudah diferensi proses. Kemudian merangkum pengetahuan ya. Kemudian yang terakhir melakukan refleksi. Refleksi ini jangan sampai ketinggalan di setiap pembelajaran ya, karena itu buat umpan balik kita. Inilah Ibu game based learning. Nah, ini tampilan awal dari MPI yang saya buat ya. Kenapa saya pakai Mamma Mia? Biar menarik ya, menarik siswa. Kok Mamma Mia gitu kan? Jadi kayak kata-kata yang sering ya di TikTok lah dan sebagainya. Jadi Mamma Mia itu singkatannya Mari Mengenal Ulama Indonesia yang Mendunia. Jadi di materi ini sebenarnya ada 7 ulama, tapi karena waktu yang terbatas kemarin ya jadi saya cuma ngambil satu aja, satu ulama yang saya bahas di sini ya. Kalau mau lihat nanti saya sharekan ini aja ya, linknya aja ya, atau mau di-spill sedikit. Gimana nih Kak? Spill sedikit. Spill sedikit ya. Sampai habis juga boleh kalau lancar jaringannya. Iya itu, bentar ya. Coba saya spill. Masuk nggak ya Kak Kandi? Udah, ini udah nampak halaman pembatik. Iya. Nah, ini udah putar videonya. Musiknya ada Kak Andi, musiknya? Ada. Cuma memang agak kecil ya. Iya. Nah, ini saya buat login dulu ya. Ini kalau anak nggak ngetik namanya, dia nggak bisa login ya. Nah, ini musik juga bisa dimatiin ya. Nah, ini dimatiin, kemudian dihidupin lagi bisa. Nah, gitu. Nah, ini harus ditulis nama dulu ya. Kemudian coba kecilin aja. Nah, ini di sini ini informasi ya, informasi saya yang saya taruh di sini. Saya memakai cakupan materinya, sumber referensinya ya. Kalau sudah misalnya kita ketik aja, kita login. Nah, di sini materinya. Nah, anak-anak ada tujuan, kemudian materi, latihan, refleksi ya. Tujuan ini cuma berisi tujuan aja Bapak Ibu. Nah, tujuan. Kalau di next, dia langsung ke materi. Ini materinya ada 3, profil, cara tulis, keteladanan. Nah, ini kemudian refleksi ya. Nah, di refleksi ini saya meminta siswa untuk menjawab misalnya refleksi ya. Nah, nanti setelah kalau di latihan itu latihan pilihan ganda Bapak Ibu. Latihan pilihan ganda biasa dari yang materi yang sudah ini saya skipkan saja. Nah, kalau sudah selesai nanti anak terakhir mendapat sertifikat. Nah, ini bisa anak screenshot ya, bisa untuk dokumentasi mereka. Nah, inilah MPI yang saya buat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya kalau membuat MPI itu dengan Articulate Storyline 3 ini, yang pertama ya Bapak Ibu harus pakai aplikasi itu di-download ya, Articulate Storyline itu. Dia bentuknya kalau di dalamnya itu kayak PowerPoint Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa PowerPoint, ya insya Allah bisa itu memakai Articulate Storyline. Jadi cuma mempersiapkan, apa saja yang dipersiapkan, itu bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu bisa dari Canva, Bapak Ibu, kemudian di copy pakai gambar ya. Atau bisa juga dari PPT ya, di PPT itu dibuat, kemudian nanti diekspor ke Storyline itu juga bisa Bapak Ibu. Hasilnya, publish-nya nanti bisa dibuat APK itu offline, jadi kita harus install. Terus yang satu lagi di hosting pakai HTML ya, HTML di hosting ke web. Yang saya lakukan ini hosting ke web, tidak APK. Ya. Itu ya yang saya lakukan. Jadi kayaknya udah cukup itu Kak Andi ya.
Oke, oke. Nanti kalau misalnya ini ada yang tanyakan silakan. Jadi eh, tagline call to action saya itu mari jadikan kelas kita sebagai ruang belajar yang menyenangkan, interaktif dan bermakna dengan memanfaatkan TIK ya. Jadi manfaatkan TIK sebaik mungkin di era digital ini disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bu Mairoza masih monitor. Oke, saya tambahkan sematang dulu ya. Nih, jadi yang nampak di layar Bapak Ibu sekarang itu langsung narasumber hebat ini. Satu dari Jambi, satu dari Sumsel. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya terpana ya melihat karya-karya Sri Kandi. Nah, jadi Bapak Ibu semoga apa yang telah dibagikan oleh Bu Mairoza dan Bu Ika Latifah itu bisa memotivasi ya Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal jauh lagi tentang teknologi ya. Jadi pokoknya saya tidak bisa berword-word lah pokoknya melihat karya-karya beliau ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Speechless. kita apa? Buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita akan buka 6 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan nanti terlebih dahulu raise hand ya, raise hand nanti apabila saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya ke siapa, silakan langsung Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya dan langsung memberikan pertanyaan. Yuk, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Yuk, langsung Bu Febriana, silakan Bu, langsung diaktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Subhan. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu pemateri pertama, Ibu Mei ya, Ya, mengenai QR code. Yang ingin saya tanyakan tadi Ibu sudah sangat bagus sekali materi yang disampaikan, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bisa nggak Bu yang di QR code itu kita tempelkan kita tambahkan foto atau logo sekolah kita kayak gitu, Bu. Karena di sekolah saya itu kan kalau mau ujian itu kita pakai Google Form, Pak. Ya, jadi QR code-nya lebih keren kalau kita kasih logo atau foto. Nah, di aplikasi Canva itu QR code-nya bisa atau tidak, Bu? Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu ya, terima Mei. kasih Bu Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. langsung ditanggapi Pak Ya, Andi silakan atau Bu, silakan Bu Mai. Oke. Jadi Ibu Febriana, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi untuk kalau yang saya buat itu masih sederhana, Bapak Ibu. Kalau misalkan mau menambahkan logo itu ada, Bapak Ibu. Bukan yang tadi QR code yang saya ambil. Saya boleh simulasi, Bapak? Silakan, silakan. Bentar ya, simulasi ya. Supaya terjawab gitu kan pertanyaan dan rasa rasa penasaran. Saya buka dulu. Silakan. Ini pasti pakai Monkey. Mangki apa, Pak? Monkey barcode. Kalau mau taruh-taruh logo sekolah ya. Monkey QR code, Pak. Iya, Monkey QR code. Iya, ada. Ini nanti ke depannya Pak Eko bisa nih kita bikin untuk apa ya? Untuk silakan Bu Mai sampai simulasi ya. Kami Iya sih. ngobrol-ngobrol dulu. Bisa dibuatkan sesi khusus ini untuk pembuatan MPI ya, workshopnya Saya Iya, gitu. Pak. Jadi kemarin penasaran dengan articulate storyline itu, Pak. Iya, Nanti Jadi kemarin pelatihannya saya juga gitu, Pak. sempat berbagi gitu Pak di komunitas bahasa ah, Inggris di kabupaten saya. iya, Mereka juga tertarik gitu, pengen ngulik MPI, apalagi kan bisa pakai Canva gitu kan, kayak iya, agak lebih mudah gitu mereka iya, benar. gitu. Nah, Bapak Ibu untuk akses kampanye jangan lupa ya, Oke, belajar. maksimalkan akun belajar ID-nya. Ini masih di Canva ya, Bu ya? Ya, ini masih di Canva Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa eh, explore lagi ya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masih di aplikasi tadi ya Bapak Ibu ya. Kita pilih di aplikasi. Terus kita kan di sini selain di aplikasi bentar. Nah, kalau kita klik aplikasi kan di sini ada ini ya, ada pencarian ya. Kita cari Ah, aja di situ ya.
code-nya, nanti akan muncul beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa pilih yang ada logo nih kayak gini Gen Oh, QR. gitu ya. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini ada juga yang pakai logo gambar seperti itu ya. Nah, di Ya. sini ada banyak bisa dipilih. Kita coba yang Gen QR, terus dia munculnya seperti ini. Nah, ternyata sudah Nah, sangat jaringan saya nih komplit kayak ya. Canva juga sangat komplit ya, Bu iya Maya. betul. Bisa lah ya kita jadi duta Canva. Iya. Amin, 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 amin. Pengen ya. Oke, jaringan saya ini agak oke. Boleh langsung dipraktekkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Boleh langsung dipraktekkan. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di sini sudah ada bentuknya seperti itu. Terus template-nya kita mau pilih yang mana gitu ya. Di sini tetap URL-nya tadi. Misal nih, saya copy paste nih. Wait, wait. Oke, ini saya copy paste misalkan ya Bapak Ibu ya di sini. Terus saya mau pilih template-nya yang mana ya, warna pink misalnya. Oke, marginnya segitu. Ini marginnya 150, jadi QR code-nya itu kecil ke tengah gitu. Bisa kita ber, apa namanya itu perkecil marginnya seperti itu. Nah, jadi dia lebih ke samping. Nah, ini Jadi bagian bawah besar itu ada bentuknya. keterangan logo ya, Bu ya. Background ya ada warna, Nah, ada pattern, logo. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan logo, misalkan kita klik ya, bisa kita unggah. Misalnya logonya mananya? Anggaplah ini logonya saya sendiri ya. boleh. Narsis boleh, Bu. Saya pilih. Belajar sama pas oke. Jadi Ibu silakan siapkan logo sekolahnya dulu nanti Bu ya. Upload ke Canva Ya, ya, atau siapkan atau dulu. simpan di perangkatnya ya. Ya betul. Nanti disimpan. Add to design. Nah, tuh sudah ada tuh logo saya tuh di tengah-tengah Oh kan. iya ya, Jadi keren seperti keren. itu. Nah, itu benar. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Pakainya Gen QR. Jadi tadi caranya itu adalah tetap di aplikasi Canva, pilihnya yang aplikasi, ya. Saya ulang lagi takutnya lupa. Saya tarik dulu ke atas. Nah, di aplikasi, di pencarian carinya QR code. Terus di sini carinya yang Gen QR. Seperti itu. Gimana Bu Febriana? Oke, sip kata Ibu Febriana, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih, sangat membantu. Ya, berarti Ibu Nah, siapkan nanti foto logo sekolahnya yang kualitas bagus ya Bu ya. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya kita ke penanya yang berikutnya yaitu Ibu Desi Putriana. Masih monitor Bu? Halo Bu. Alhamdulillah Oke, masih Pak silakan Andi. Bu. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, eh saya mau bertanya pada narasumber kedua, Ibu Ika Latifah. Kalau tadi kita sudah lihat simulasi dari Ibu Meroza, mungkin kita lihat dulu simulasi dari Ibu Ika bagaimana apa apa namanya memanfaatkan apa articulate Circulate storyline. storyline ya tadi ya. Untuk apa namanya pembuatan MPI-nya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ika. Kalau buat articulate storyline itu waktunya lama. Buat sampai selesai lama Mungkin nggak bisa. Tapi kita dalam saya pelatihan ya Pak tampilkan Andi ya. ini, Iya. saya tampilkan dulu aja ya Latihan layar lanjutan Nah, ya. ini tantangan tampilkan nih untuk Ketua Igi Linggau. Silakan nanti untuk diagendakan ya, apalagi untuk sertifikat RHK periode 2025 tuh Pak Eko. Kita hmm, bikin kegiatan yang apa tentang MPI ini dari mulai download install sampai memang benar-benar jadi satu produk tuh gitu. nah, saya saya tampilkan aja dulu ya, dari ini ya, dari awal kayaknya ya biar biar tahu ya. Bentar saya tutup dulu. Oh, bentar. Ini sambil buka LM. Bentar. Kita articulate storyline 3 ya.
Bentar. Itu Nah, Bapak ini Ibu di tampilan kolom chatting ini, silakan Bapak Ibu copy atau blog, simpan di di perangkatnya masing-masing ya. Nanti siapa tahu pengen buka-buka materi Bu Ika, di situ udah lengkap tuh. Nanti Bu Mai juga silakan kirim hostingnya di kolom komentar Bu, biar ya. teman-teman bisa copy paste dan simpan. Silakan Bu Ika Eh, dilanjut. ya, makasih Kandi. Ya. Ini adalah tampilan storyline 3. Kalau sekarang tuh storyline tuh sudah pro ya, 360 namanya. Tapi itu tadi ya, kalau pro itu berbayar ya. Ini juga saya dapat dari YouTube ya, ininya apa? Yang aplikasi lama. Jadi ini tampilan awalnya. Kalau mau membuat itu new project ini ya, Bapak Ibu, new project. Ini saya buka aja yang saya kemarin ya. Jadi ini MPI saya kemarin. Eh, ini juga kalau mau buat ini memang bagusnya laptopnya yang memang agak-agak yang intinya kuat ya. Karena ini termasuk buat ini juga nggak ringan berat gitu ya ininya apa untuk penyimpanannya juga gitu. Nah ini tampilan dari artikel storyline. Kayak kalau Bapak Ibu lihat ini kayak PowerPoint kan, kalau dilihat tuh hampir sama kayak PowerPoint, ya hampir sama kayak PowerPoint. Eh, di sini ada ya ini insert ya, di sini insert nanti gambar ya. Nah ini adalah storyboard ya, story view. Nah, story view dari yang apa saya buat ini storyboard. Nah ini kan di sini ini nama elemen-elemen template ini satu-satu ya kita masukkan ini di slide ini satu-satu berurutan gambar ya. Jadi memang kalau mau belajar dari awal butuh waktu ya lama ya, 1 jaman lebih gitu. Itu juga kalau bagi yang memang sudah paham paham ya. Kalau belum ya, apalagi kalau masih tiknya masih ini ya butuh waktu lama untuk bisa bisa belajar. Tapi semua tergantung kemauan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang niat pengen belajar pasti bisa. Jadi kalau awalnya itu tuh kita di sini ya story view ini kemudian kalau mau import itu bisa Bapak Ibu import dari PowerPoint ya. Jadi kita buat dulu dari PowerPoint ya, kemudian diimport ke sini ya. Kalau enggak ya semua mentahan Bapak Ibu sediakan. Kebetulan kalau saya template-nya saya buka satu ya. Nah, ini template-nya gambar ini saya buatnya dari Bing Image Creator ya. Ini gambar ini saya cari di Bing Image Creator. Kalau elemen ini kan elemen ya, bisa dipindah-pindah. Ini elemennya saya buat di Canva. Di Canva itu kan ada elemen ya, elemen kita buat. Ini tulisan juga saya buat dari Canva, semuanya dari Canva. Kalau yang ini dari artikel storyline sendiri. Jadi nanti misalnya saya contohkan aja yang pertama. Jadi di sini tuh ada trigger Bapak. Bapak Ibu trigger ini untuk mengarahkan ini mau dibawa kemana. Misalnya ini ya login. Nah, login ini mau dibawa kemana? Berarti kita klik trigger ya. Kemudian jump to slide. Berarti ya jump to slide itu mengarah ke mana dulu. Misalnya kalau habis ini ke halaman utama atau ke next slide gitu ya. Kemudian kapan? Ketika user klik. Ya. Jadi harus satu-satu kayak gini Bapak Ibu. Apa yang diklik? Nah, yang diklik tadi picture. Nah, picture 4. Nah, kayak gitu oke. Jadi satu-satu. Nah, sama juga. Semuanya ini satu-satu saya buatnya. Jadi memang kalau artikel storyline itu butuh waktu lama ya. Karena apa? Karena perintilan. Kalau orang Jawa di perintil-perintil ini ya. Ini harus satu-satu di add trigger. Musik, biar musik itu main berarti add trigger ya. Kemudian di sini berarti play media. Terus di sini medianya apa? Nah, kita kalau nggak ada kita audio from file cari dulu. Kalau sudah ada ya kita klik ini. Kemudian kapan? Misalnya ketika diklik ya sudah user klik. Kalau
mau diputar ketika awalan masuk berarti timeline timeline start ya. Jadi kayak gitu. Kebetulan di dalamnya isinya bahasa Inggris semua, Bapak Ibu. Nggak ada bahasa Indonesia di sini. Nah, itu ya. Jadi itu eh, tampilan dari ini ya, dari articulate ya. Jadi memang kalau belajar articulate ya lama, nggak bisa cepet ya. Cuma memang kita buat template-nya bisa pakai Canva, nanti kita tulis aja dari Canva, terus kita download ke PNG gitu. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja ke articulate storyline. Itu aja Bu Desi. Oke, Rip. terima kasih Bu Ika. Kayaknya memang harus ada waktu khusus ini Nah, untuk gitu. belajar. Iya. Jadi memang kalau ini mending belajarnya itu tadi langsung gitu kan. Kita sama-sama Iya. belajar. Saya juga belajar, Bu. Saya juga baru pertama kali ini memakai articulate storyline. Waktu itu karena di level 3 itu implementasi itu saya melihat dari Duta Teknologi Pak Andika Faris ya. Itu MPI-nya bagus banget gitu. Jadi saya terinspirasi dari beliau, terus saya buka di YouTube ya. Saya belajarnya cuma di YouTube dari Duta Teknologi juga Pak Novia Lampung ya. Itu Duta Teknologi Lampung. Nah, saya ambil ambil drive articulate ya, itu biar diinstal di laptop itu ya dari YouTube-nya Pak Novia Lampung ya. Itu Novia LPG kalau di YouTube. Saya cuma lihat dari beliau tuh lah untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Ika. Iya Bu Desi, Oke, Bu sama-sama. Desi. Masih ada Bapak Ibu? Nah, itu Bu Mai Izin, Rozas sudah kirim materi. Silakan di copy, dipastikan disimpan di mana ya, nanti besok-besok bisa buka lagi itu Bapak Ibu sekalian. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? izin bertanya Pak, Silakan Ibu Linda. Dolphin. Silakan Ibu siapa ini ya? dari Ibu Linda Astuti, Oke. dari IGI Musirawas, Oh, silakan dari Bu SMA Linda. Negeri Simpang Semambang. Eh, Terima kasih Pak Andi Subhan sebelumnya. Ya. Saya ingin bertanya dengan Ibu Latifah, Iya, Ika iya, Bu. Latifah, Iya, mengenai storyline ini Bu. iya. Jadi kan misal kita udah selesai nih Mm-mm. membuat storyline kita, kemudian Mm-mm. kita simpan ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. apakah pada saat kita mau menampilkan pada saat pembelajaran itu harus online apa bisa offline Bu? Oh ya, ya Bu. Nah, terima kasih Bu. Ya. Eh, ini yang sempat ditanyakan juga ya. Kalau mau offline itu bisa pakai APK Builder ya, APK APK Builder Builder yang ya, namanya. Builder. APK Builder itu Bu. Jadi dari hasilnya tadi nanti kita buat APK. Jadi APK itu kan di-download nanti bisa offline itu Ibu pakainya. Bisa di anak ya, bisa pakai HP anak. Tapi itu tadi kalau APK ya saya belum nyoba ya itu filenya besar apa enggak, karena ketika saya download aja dari apa ya, dari articulate itu ke bentuk file ya, itu bisa juga di file itu langsung diinstal ke setup di laptop juga bisa itu 300-an MB itu Bu. Jadi kenapa saya hosting pakai link ya, saya hostingnya di GitHub ya, di GitHub. Itu juga GitHub itu kalau lebih dari 100 elemen itu harus pakai cara lain lagi biar bisa masuk ke GitHub. Jadi kemarin juga saya searching juga dari YouTube itu untuk biar bisa di hosting ke GitHub. Jadi saya memang pakai link ya, pakai link ini biar anak tuh bisa langsung misalnya pakai scan barcode langsung dia bisa main. Tapi ya kendalanya memang pakai sinyal Bu kalau link ini. Jadi harus pakai internet kalau link online. Tapi kalau mau enggak online ya dibuat APK tadi Bu, APK Builder tadi. Nah, gitu ya, Bu. Jadi Ya, bisa, terima kasih bisa, Ibu. tapi Ibu harus kerja lagi tuh, kerja lagi menggunakan platform pihak ketiga, nanti di build di sana, baru jadi aplikasi dan bisa di download di Androidnya. Nah, jadi ya, tapi yang Betul. jadi kendala itu tadi karena khusus untuk Bu Ika Latifah itu kan elemennya banyak tuh. Nah, hasilnya nanti gede apa enggak tuh size-nya kan gitu. Nah, oke ya Bu ya. Masih Ya, ada Bapak terima Ibu? kasih Bapak. Sama-sama Ibu Linda. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, kita masuk ke ini saya belum catat tadi ya. Bu, yang door prize dari Bu Ika tadi atas nama Ibu siapa, Bu? Bu Yuyun, Bu Yuyun. Oh ya Bu Yuyun. Nah, ini yang sesi terakhir itu Bu Mairoza akan juga memberikan door prize dalam bentuk kuis ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan mengerjakan kuis di Quizizz yang akan dibagikan oleh Bu Mairoza. Kalau kalau ini kalau belum ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya lagi ya, kita akan langsung ke kuis nih. Saya boleh ikut nggak di kuisnya? Nggak boleh lah kok narasumber ikut. Aku pengen juga ikut nih nanti. Moderator, Kalau narasumber narasumber, ketua PAIG tidak boleh ikut. Ini khusus peserta yang ikut. boleh ikut, tapi kalau menang kasih ke peserta. Iya Bu Desi. Iya Desi. Nah, Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit. Bapak Ibu silakan isi daftar hadir dulu yang dibagikan Pak Eko di kolom chat ya. Silakan. Saya share linknya ya Pak. Bentar, Link bentar untuk Bu, quizzes bentar. Nanti kalau tadi. lama nanti dia ini tuh nge-freeze ya. Siap. Silakan Bapak Ibu akses dulu. Ini Pak Andi, Ya, Bu. link absen itu nggak bisa diisi. Sudah Yang tidak menerima jawaban lagi link oh, absennya. oh, Pak Eko silakan dibuka dulu Pak Eko. Pak Eko. Dibuka dulu. Oke, nanti di ini lagi ya. Kita ke kuis saja dulu ya. Ke kuis saja dulu sembari Pak Eko memperbaiki apa settingannya ya. Silakan Bu Sudah, Pak. Mairoza. Oh, sudah. Silakan Bapak Ibu. Silakan isi dulu. Bu Mairoza silakan siap-siap dulu. Siap. Bapak Ibu silakan isi ya daftar hadirnya yang sudah dibagikan ke Pak Eko di kolom komentar. Jadi kita boleh ikut nih. Boleh. Desi Boleh. aja untuk ini ya. Boleh tapi ini ketimun bungku masuk harum tidak masuk hitungan. Kalau menang Bapak, kasih Pak Andi, izin sebentar Pak. Iya, Kalau silakan. di HP itu di mana ya Pak ya kolom komentarnya? Ini saya baru buka laptop. Kalau di HP itu ada logo kayak itu Bu, kayak apa ada chat chat. itu. Di bagian bawah Bu, bagian bawah. Ini ya, saya pastikan lagi ya, yang kiriman dari Pak Eko. Bu Yuyun ya, Bu Yuyun masih ada ya di ruangan ya. Halo Bu Yuyun, nanti hangus loh door prize-nya. Masih Pak. Boleh lah nambah lah ada apa yang buat yang tanya tadi ya Bu Desi sama Bu Linda ya. Oke, dari Bu Ika juga ya. Ya. Bentar. Saya ini loh. Saya catat loh. Catat nomor HP-nya juga. Bu Desi Nanti Putri, kalau yang menang japri saya ya, yang Iya. jurus. Bu Nanti Desi saya kasih nomor Putriana. HP. Yang ketiga tadi siapa Bu Linda ya? Oke, Iya, Bu yang Linda. tanya tadi sama saya tuh Bu Linda sama Iya, Ibu Linda. Bu Desi. Oke. Sama Bu Bu Desi. Linda Musyirawasya nanti langsung chat Bu ini ya, Bu Ikanya ya, Bu Linda ya. Iya Pak, makasih Oke. Pak. Sama-sama Ibu. Bu Tadi Yuyun yang juga ya. nanya saya siapa? Bu Saya nggak mau Febri. kalah. Bu Febri. Yang tanya, Saya mau ngomporin Ibu ini, ngomporin Bu Feroza ini. yang bertanya awal Bu tadi, Febriana. yang nanya tentang barcode ya, barcode ya. Bu Febriana. Bu Febriana ya, oke Febriana. silakan. Iya. Bu Febriana nanti saya kirimin ini ya, novelet saya ya. Nanti dibaca ya. Febriana. Oke. Promo. Ya, dia yang ngomporin nih kayaknya udah bertanya kasih door prize juga. Sudah isi absennya? Oh silakan Bu Ma. Iya, silakan. Saya Oke. lagi ngopi nih tadi. Siap. Boleh Jangan-jangan dibagikan layarnya Bu. Sudah itu apa kuisnya nanti boleh dibagikan layarnya Bu. Saya screen Bu. kayaknya Pak Andi ini saya lihat-lihat dari tadi tuh kayak ada yang beda gitu ya. Apa? Oh iya ini tadi kan ngamen di SMP Braille. 13. Jadi harus tampil bersih loh. Hari ini sama besok ngamennya offline di. Braille-nya nggak kelihatan. Bapak Ibu mari yuk bergabung. Saya tunggu. Bu Mai silakan langsung share screen-nya Bu. Jadi biar teman-teman bisa lihat tampilannya. Siap.
Oke, tebak-tebakan seru ya. Itu Bapak Ibu Nggak tahu silakan nih seru disalin apa. ya. Atau gini Bu Mai ambil linknya, Mm-mm. terus kirim. Oh udah ya, ya silakan silakan. Ya, ya. Nah, Pak Indra, Bu Heni, Bu Siap. Febriana, Bu Puji, baru 4 orang dari 100 peserta pada malam hari ini. Iya. Baru 4 orang. Silakan Bapak Ibu. Kita Ya, ada orang 20 orang ini. 144 ada orang 23. langsung klik mulai ya. Nanti yang klik mulai nanti Bu Mai. Kita pokoknya standby dulu di dalam. Silakan Bapak Ibu bergabung. Bu Yuyun, Pak Wahyudin, oke. Dan Silakan 6 Pak. nih. Baru orang 6, Dan orang 8. oke. Orang 15 baru kita mulai ya Bu ya. Siap. Sembilan. 9 orang Bapak Ibu kita butuh 6 lagi. Ayo 6 lagi. Kayaknya nggak mau door prize. Orang kita turun nih targetnya orang 10 baru kita mulai. Jangan-jangan tidur, digedor-gedor dulu. Ayo satu lagi. Oke. Oke, 10. Oke 10. Yuk Bu Mai kita mulai yuk. Oh, ada nih 11. Masih ada. 11. Mungkin Oke. sinyal Sinyal ya. masih. Oke. Oke. 15 lah. Kita tungguin 4 lagi. Iya. Tenang, 15 nanti yang dikasih 5 orang. Banyak ya. Dua belas, 13. Oke, 2 orang lagi lagi. Bapak Ibu. 2 orang lagi baru kita mulai. 13. Ayo Ayo, Bapak Ibu. ayo naik. 2 orang lagi. Ayo Pak Eko ikutlah Pak Eko biar jadi 14 nih. 14, ayo satu lagi. Satu lagi. Satu lagi baru kita mulai. Pas Subhan tadi ikutan nggak? Apa? Kalau Bapak yang ikut repot Mas nih, Iman nggak ikutan? ini sampai ngerekam masalahnya. Ya oke, sip. Bu Ika nggak ikut. Boleh ikut. Ayo ikutlah Bu Ika biar langsung 15 nih. Oke. Tapi itu saya Bika ya. Dan prize-nya. Ya, Saya- DPS-nya untuk ya, ya. Ibu-ibu itulah kalau dengar kata door prize atau pocongan harga pasti cepet dia tuh. Oke, kita mulai. Oke. Bismillah. Bapak masih tidak bisa ini dibuka kalau dari HP. Nanti ya Bu ya, nanti kita selesaikan dulu nanti. Yang penting kami tahu Ibu hadir, nanti kita anikan daftar hadirnya ya. Iya. Nanti silakan langsung japri WA ke Pak Eko ya Bu ya. Suaranya ada Bu Mai? Ada. Tidak dibagikan ya soundnya ya? Sound. Tunggu. Pas share screen tadi. Oh iya. Stop aja share screen-nya nggak apa-apa. Share screen Oke. ulang. Jangan lupa centang kolom sound-nya. Oke. Sip. Oke, yuk share lagi. Next. Nah, ini baru ada nih sound-nya nih. Oke, next question. Mau ketiga.
Oh, Bu Heni pertama ini. Ya, pakai leaderboard aja. Oke, next. Pertanyaan keempat. Masih Bu Heni, pemuncak klasmen. Mungkin dibandingnya. Itu Bu Heni itu juga guru bahasa Inggris itu sama kayak Bu Meru Oh, di SMP 7. Sampai 7 ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Naik. Udah selesai. Ron. Next tadi. Pak Ahmad Gufron sekarang. Oke. Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad Gufron. Bu Heni juara. Pak Ahmad Gufron ya. Pak Ahmad Selamat Gufron kepada kayaknya. Oh, Pak Ahmad bukan Bu Ya, Heni. bukan. Disalib oleh Pak Kalah Ahmad cepet, Gufron. kalah cepet, kalah cepet, kalah Nah, cepet ini nih. poin. Juara 1 Pak Ahmad, juara 2 Bu Eni, dan juara 3 Am. Am Tenang, itu siapa? tiga besar kayaknya diambil semua ini. Ya. Oke. Kompori. Silakan juara. Karena ya udah deh, semuanya dapet deh. Yang juara 1, 2, dan 3. Bentar, saya catat dulu. Mana tadi ya? Sebentar. Kuis. Juara 1 Pak Ahmad Gufron. Kemudian juara 2-nya Bu Heni ya. Heni Okta apa tadi? Oktarina ya. Amanah. Ya. Yang ketiga AM tadi siapa tuh? Am tuh nggak tahu Am tuh siapa. Nanti anggur merah. Amanah Maulida. Amanah Maulida. Maulida. Nah, Bapak Ibu nanti silakan japri kedua narasumber ya. Boleh Bapak Ibu di-spill nomor WA-nya di kolom chat. Sudah. Bapak Ibu Nomor WA saya. ibu-ibu narasumber silakan apa? Oke ya. Sip. Bu Ika silakan di ini share Ya. nomornya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu ditambahkan ke kontaknya masing-masing. Siapa tahu nanti ingin ada yang bertanya-tanya di luar webinar kita pada malam hari ini ya. Jangan bikin nama saya jadi narasumber door prize ya. Nah, nanti Bu Meronya cantik gitu. Oke, sip. Oke, sudah disimpan Bapak Ibu? Oke. Nah, kita sekarang sudah sampai di akhir kegiatan Bapak Ibu ya. Kedua narasumber hebat kita malam ini telah memaparkan perjalanan mereka dari level 1 sampai ke level 4 dalam mengikuti program pembatik tahun 2024 yang diadakan oleh Kemdikbudristek, dalam hal ini dinaungi oleh BLPT ya, yang dulunya Pusdatin. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang narasumber bagikan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi
cambuk untuk kita ke depan agar bahwasanya kita guru ya harus tetap mengembangkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik ya. Jadi kita sebagai guru jangan anti dengan teknologi, jangan anti dengan kemajuan-kemajuan yang ada di bidang pendidikan khususnya berkaitan dengan teknologi. Guru yang tidak mengenal teknologi saya jamin akan tertinggal jauh oleh guru-guru yang menguasai teknologi. Untuk narasumber, terima kasih pada malam hari ini telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi praktik baiknya di sini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari menjadi amal jariah untuk kedua narasumber dan bagi kami yang mendengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan tentunya untuk peserta didik kita. Demikianlah saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, lidah yang terseleo ya, ketikan-ketikan yang membuat Bapak Ibu kesel. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti saya langsung serahkan ke Pak Eko Setiadi selaku Ketua WIG Lubuk Linggau untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi nanti di akhir sesi saya minta dengan sangat Bapak Ibu silakan aktifkan kameranya semuanya, kita foto bareng gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Andi, luar biasa sekali malam ini Bapak Ibu. Mungkin kita tutup saja langsung dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung sesi foto aja Pak Andi. Iya. Silahkan Bapak Ibu open cam kameranya. Kita tampilkan semua dulu Saya ya. ini dulu ya. Saya Ya, setengah gaya ya. Ini silakan dulu. siapa yang mau screenshot. Kayak gini semua. Kayak ada yang screenshot. Oke, saya yang screenshot. Oke. Cuma ada 2 slide ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum aktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya tunggu. Mati lampu. Sahabat pembatik. Oke. 1 2 3 Bapak Ibu pasang senyum yang manis. Oke. Ulang lagi saya jelek mereng nih. 1 2 3. Oke. Masih slide pertama saya ambil bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar, kita kasih nama dulu. Sabar. Oke. Foto yang kedua masih di slide pertama. Oke. Kayaknya masih kayak gini atau Bang? Oh iya ya, bentar. Oke, slide yang kedua Bapak Ibu kayaknya yang di slide kedua ini oke. Pakai apa nih ini ya? Oke. Ini logo apa nih Bu Mai, Bu Ika? Ini Sahabat teknologi. Oh, sobat teknologi. Oke. Oke, 1 2 3 pasang senyum yang manis Bapak Ibu sekalian. Oke. Ada cuma 3 foto nggak apa-apa ya. Satu lagi sarangnya. Oh gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu sarangnya. Saya yang jepret. 1 Bisa pakai 1 tangan loh, Bapak. Oh, 1 Nah, tangan ya. ya. Oke, gitu ya. Gimana sih? Gini ya? Ya. 1 2 Gini. 3. Oh gini. 1 2 3. Oke. Ke pipi. Cabi-cabi gitu ntar. Iya, cabi-cabi gitu. Kita yang cabi ini nggak enak ngelihatnya. Itu sebenarnya itu tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu, sudah dapat foto. Nanti yang mendapatkan door prize malam hari ini silakan hubungi beliau berdua ini ya. Dikirimnya pakai Bluetooth atau apa nanti kita nggak ngerti juga ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Iya, yang masih ada berkegiatan untuk meninggalkan ruangan kami persilakan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kegiatan. Makasih Kak Andi, makasih. Ya, sama-sama. Makasih Bu Mai. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.